saya ini sebenarnya sangat prihatin loh harus sampai melakukan laporan. Karena sebenarnya beliau tuh juga tidak mengharapkan itulah. Kita lihat sendiri kan Mbak, selama ini juga beliau dihina, dicaci selama 10 tahun. Beliau kan orang yang cukup mendengar saja, ditelan mentah-mentah gitu ya. Nah tapi kan memang persoalannya adalah sekarang beliau sudah jadi warga negara biasa, ingin hidup dengan rumah tangganya, dengan keluarganya, tapi isu terus dilemparkan, tentunya bagaimanapun juga ini kan harus dibuat jadi satu parameter ya. Di Apalagi setiap ini kan kesempatan ya, saya bisa bilang di setiap kesempatan kita dialog bersama Dr. Tifa, Bang Ramdansyah selalu bilang bahwa tidak mungkin, kita tidak akan mengambil RJ. Kita harus langsung akan membuktikan bahwa ini memang bukan tuduhan. Meskipun tuduhan itu serius, tapi ini ada buktinya, semua bisa dibuktikan. Berulang kali juga Dr. Tifa bilang tidak akan terima RJ. Tapi apakah itu melihat kondisi hari ini, eksepsi diterima oleh hakim, udah menang mungkin dipertimbangkan sudah menang, mungkin lebih legowo dan ada pertimbangan ke arah RJ. Bukan, persoalannya kan Pak Rifai tadi ada dua hal yang saya tangkap. Pertama, RJ tadi kan misalkan tadi batas 5 tahun yang di KUHP yang lama tidak menyebutkan itu kan. Ya. Persoalannya adalah kita pakai yang baru. Balik lagi dong nanti dibatal obscurable lagi pakai 2 rezim yang berbeda, lama dan baru. Satu. Yang kedua, memang bahasanya Pak Rifai itu menarik. Oh, kan masih ada RJ. Persoalannya di balik RJ itu, di baliknya itu ada kata pernyataan bersalah. Dan itu nggak mungkin kan disampaikan oleh Tifa, saya salah karena mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Kan harus masuk ke pokok perkaranya itu persoalannya. Artinya ujuk-ujuk minta maaf, jadi bingung sendiri ntar pertanggungjawaban kepada publik seperti apa. Nah menurut saya balik lagi kepada opsi yang sekarang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan, tentu saja kami tunggulah bagaimana. Kami juga siap kalau memang harus melakukan pembuktian. Tetapi kalau kemudian harus RJ, jangan setback lagi Pak Rifai. Nanti kita nggak kelar-kelar ngomongin ini karena pada pemeriksaan di kepolisian kita menolak RJ, kepada di penuntutan juga sama. Kemudian di pengadilan pernyataan Bleibergen misalkan bercara bersalah, salah satu produk untuk menjadi RJ kan nggak dilakukan oleh Dr. Tifa. Tapi memang RJ ini ya Bang Rifai, setiap kali dialog soal kasus ini selalu dari kubu Pak Jokowi yang menyebut-nyebut. Kita host nggak pernah menanyakan soal apakah kemungkinan akan RJ baik dari sama-sama ke kedua kubu. Terakhir dengan Prof Firman juga seperti itu, RJ. Oke, jadi gini Mbak. Mungkinkah itu yang diinginkan oleh Pak Jokowi sebenarnya? Tidak juga, artinya gini. Sebenarnya sejujurnya ya, Pak Jokowi sendiri juga tidak menyangka tersangka sampai sebanyak ini. Beliau tuh sebenarnya juga, kalau coba kita rewind ya, waktu beliau keluar dari Mabes Polri selesai pemeriksaan, beliau kan bilang, saya ini sebenarnya sangat prihatin loh harus sampai melakukan laporan. Karena sebenarnya beliau tuh juga tidak mengharapkan itulah. Kita lihat sendiri kan Mbak, selama ini juga beliau dihina, dicaci selama 10 tahun. Beliau kan orang yang cukup mendengar saja, ditelan mentah-mentah gitu ya. Nah tapi kan memang persoalannya adalah sekarang beliau sudah jadi warga negara biasa, ingin hidup dengan rumah tangganya, dengan keluarganya, tapi isu terus dilemparkan, tentunya bagaimanapun juga ini kan harus dibuat lurus gitu ya. Apalagi ini kan soal pendidikan yang memang ya buat Pak Jokowi Mbak, kembali lagi ya, ini mungkin buat Mbak kuliah biasa, tapi buat Pak Jokowi coba kita bayangkan juga, karena saya diskusi dengan beliau, Mas Rifai, saya nih dibesarkan di keluarga yang sangat terbatas, hidup di bantaran kali, untuk kuliah aja susah. Orang tua saya itu mampu mengantarkan saya masuk ke kuliah terkemuka, jadi udah kebanggaan dan saya lulus tepat waktu loh Mas. Artinya ya mohon maaf, hari ini juga hari ini juga tidak semua banyak orang masyarakat bawah mampu menyelesaikan kuliah kan. Tapi beliau bisa menyelesaikan dengan baik, merupakan satu juga bentuk keberhasilan kedua orang tuanya mengantarkan pendidikan anaknya. Lalu sekarang mau diputar balik seolah-olah dia memasukkan ijazah lah, nggak pernah kuliah. Jadi kan ini kan sesuatu yang perlu diluruskan juga. Jadi itu yang sebenarnya dia inginkan, nggak lain. Artinya biar faktanya gimana sih biar terang dan agar isu ini tidak terus bergulir. Artinya ya beliau juga, masa sih saya udah pensiun, udah jadi warga biasa, masih harus terus dipolitisasi. Cukuplah, sudahlah cukup gitu ya. Bahwa selama beliau menjabat, mungkin banyak yang juga kecewa, ini bagian dari pekerjaannya. Dan semua sudah dipertanggungjawabkan di sidang umum MPR waktu itu kan. Artinya, beliau mengakui juga mungkin tidak sempurna, banyak orang yang menjadi kesulitan atas kebijakannya, tapi itulah bagian dari pekerjaannya gitu ya. Nah, beliau ingin dalam kehidupan pribadinya ini
bisa dapat satu perlindungan lah gitu ya. Sehingga akhirnya dengan terpaksa melakukan upaya hukum. Nah, kenapa RJ itu ditawarkan? Artinya gini, dengan catatan satu ya, kami melihat kebetulan Pak Roy sih akan nggak bisa di RJ gitu ya. Artinya kalau memang tersangkanya sedikit dan kita uji, ya uji aja gitu loh. Yang lain-lain kalau perlu ya udah, contoh aja nih. Bang Rismon itu kan orang yang paling keras dan kasar. Jujur aja Mbak, waktu RJ itu saya orang yang bagian dari tim hukum yang saya nggak setuju loh. Artinya ini orang keras banget gitu loh, bisa RJ begitu saja. Tapi Pak Jokowi bilang, udahlah, mereka bukan lawan saya. Di buku juga penelitiannya paling tebal gitu ya, 400 paling tebal halaman. gitu ya, paling segala macam gitu ya. Dia bilang, udah cukup enough gitu. Kalau ada pilihan lain juga sebenarnya saya ingin ini cepat selesai lah. Tapi kan memang secara hukum acara memang ini yang mungkin secara material gitu ya. Harus dihadapin. Jadi kembali lagi niat Pak Jokowi positif, artinya kalau bisa selesai dengan cepat. Dan akan nanti kembali yang saya bilang, di sidang beliau juga akan memaafkan, dia sampaikan ke saya. Dan ini kan sesuatu yang buat saya jarang loh orang seperti itu. Dan tentunya akan dicatat dalam persidangan. Dan itu konsisten ya? Dan itu konsisten beliau menyebut. Konsisten. Bang Rifai tadi ada bilang universitas terbuka. Kapan Pak Jokowi masuk universitas terbuka? Enggak pernah saya. Orang tuanya mengantarkan ke gerbang universitas terbuka. Enggak, orang tuanya mengantarkan pendidikan anaknya dengan baik gitu ya. Dan sampai bisa masuk universitas terkemuka, bukan terbuka ya. Terkemuka. Karena singkatannya sama-sama tuh UT juga tuh. Nanti saya promosi UGM, tapi terpaksa lah akhirnya promosi UGM kan. Jadi masuk ke universitas terkemuka kan, ya dari dulu kan UGM salah satu kampus yang 3 besar di Indonesia ya. Sampai beliau bisa masuk juga kan sesuatu. Jadi bukan universitas terbuka ya. Bukan karena sempat sosial ya. Karena sempat ketika wali kota Solo kan di mejanya ada Dr. Andes kalau lulusan universitas terbuka. Nah, kalau itu saya berani clearance nggak ada. Mbak boleh semua cek semua dari dokumen. Ini jangan yang hoax ya, betul-betul data yang benar nih. Mbak boleh cek di KPU-nya pertama kali itu jelas insinyur semua, Mbak. Jadi sekali waktu kenapa Toto jadi Dr. Andes? Beliau diundang ke sebuah pabrik, meresmikan pabrik. Di Solo? Di Solo. Entah nggak tahu bagaimana berita yang keluar diresmikan oleh Bupati Solo Dr. Andes Joko Widodo. Itu persoalan pertama kali muncul. Dan kalau di Google sekarang ada kok, masih ada. Bukan yang di depan, yang di meja kerja kalau Pak Jokowi ketika wali kota. Hari ini kan AI banyak yang orang sedikit ngerjain ya. Jadi ceritanya di situ aja sebenarnya. Mulainya dari situ mulai ya? jadi rame gitu ya. Dan akhirnya terus bergulir dengan berbagai macam prasangka-prasangka gitu ya. Tapi kembali lagi kami menghormati lah semua prasangka, tapi ya intinya agar kami juga memiliki hak membela diri, mendapatkan keadilan ya kita uji dalam proses hukum. Apakah Anda merasa Anda perlu untuk mencegah opini publik saat ini bahwa perkara ini kandas karena jaksa tidak siap? Ya paling menurut saya sih enggak lah, saya nggak mau sebut jaksa tidak siap. Artinya kembali lagi ini kan memang masa transisi ya. Tidak hanya jaksa, banyak juga bahkan hakim juga, polisi maupun advokat juga di masa transisi juga ya kadang kurang cermat dalam melihat, dan ini wajar Mbak, artinya ini pertama kali dalam penegakan hukum pidana, baik hukum acara dan hukum materialnya sama-sama berubah, dan ini ada aturan-aturan main yang masa transisi yang memang agak khusus, jadi nggak biasa gitu ya, sehingga kami juga harus banyak belajar baru bahwa namanya manusia ada kekurangan di sana sini wajar, dan kan ada forum perbaikannya, menurut saya sih ini wajar-wajar saja gitu ya, artinya saya juga nggak mau menyalahkan teman-teman jaksa sudah bekerja maksimal ya, bahwa ini ada koreksi, itu bagus. Nah, teman-teman PH mengingatkan juga itu satu check and balance yang diharapkan masyarakat justru. Dan diharapkan sistem hukum yang baik ya Bang. Iya, saya Banas boleh sedikit. Jadi gini, ini kan tadi saya nyebut tanggal 2 Januari sebagai berlakunya hukum acara maupun KUHP ya kita yang baru kan. Tentu saja ini kita melihat integrated criminal justice system atau sistem peradilan pidana yang terpadu, di mana ada polisi, jaksa, hakim, dan advokat juga di sana. Tentu saja yang ingin saya sampaikan adalah tujuan positif maka cara juga harus positif. Artinya due process ini harus benar-benar cermat, benar-benar kemudian dijalankan penerapan pasal juga benar dan seterusnya. Tidak hanya kejaksaan yang berulang tahun Hari Bakti Adiaksa, tapi Hari Bayangkara kan baru kemarin nih Polri juga harus melakukan namanya datanya harus benar, saksinya, ahlinya, buktinya, yang digital forensik yang kemarin katanya mau disampaikan kami juga minta. Sehingga kemudian integrated criminal justice system yang sedang berjalan ini, dan juga ada reformasi kejaksaan, reformasi kepolisian yang kemarin juga lagi didengungkan, kita berharap ini menjadi alat untuk penegakan keadilan,
kemudian transparan dan akuntabel. Menurut saya itu akan kita perhatikan semua, tidak hanya kami advokat, juga jaksa, kepolisian, dan tentu saja dari pihak hakim. Dan ini pembelajaran hukum Pembelajaran buat semuanya publik. buat Oke, kita. terakhir Bang Ramdan Syah, kabarnya ke depan akan gugat rektor UGM, betul? Lagi kita pertimbangkan mungkin ya. Nanti kita ada beberapa opsi yang kita buat, ada beberapa opsi termasuk misalkan yang perdata, pidana maupun tata usaha negara. Misalkan ya ada beberapa lagi kasus yang kami lagi lihat, kami perhatikan apa mungkin ya kami akan somasi terlebih dahulu untuk mengingatkan gitu. Nah banyak terbukalah peluang. Menurut saya itu keadilan tuh ya time to tell, waktu yang bicara gitu loh. Untuk membuktikan apa yang hari ini terjadi mungkin waktu yang bicara. Oke. Tapi waktunya kita harapkan ya jangan terlalu lama ya. Kalau tadi persidangan ke pokok perkara 6 bulan itu yang kita harapkan. Karena ini kasusnya sudah berjalan terlalu lama Bang Rifai, setuju? Ya memang buat Pak Jokowi bahkan sejak 2023 Mbak. Padahal Pak Jokowi Kami menghadapi dengan gugatan. memperlihatkan ijazah aslinya itu sudah selesai. Nah sebenarnya, ini Bang asumsi Rifai. yang menurut saya juga menyederhanakan persoalan. Mbak sudah kita tunjukkan di Polda, nggak selesai. Sudah tunjukkan ijazahnya, nggak selesai juga. Seluruh tersangka sudah melihat. Kedua, kembali lagi. Sekarang saya tunjukkan di sini pertanyaannya, matanya Mbak atau matanya pemirsa bisa nggak bilang ini asli atau palsu? Kita bukan ahli untuk itu. Kembali lagi. Jadi jangan membuat sesimpel itu ya. Kembali lagi dan kembali lagi. Kami kan komit nanti di sidang Pak Jokowi akan tunjukin. Sekalipun juga untuk tunjukin, saya yakin nggak menyelesaikan masalah. Tetap juga isu akan terus bergulir gitu ya. Bahkan sudah putusan juga belum tentu menjamin juga diselesaikan. Tapi paling tidak ada kepastian ya dan ada satu catatan hukum untuk generasi berikutnya paling tidak. Kalau kami ya harapannya tidak pernah terbukti presiden kita itu pakai ijazah palsu. Dan akan menjadi sejarah ketika Pak Jokowi nanti hadir di persidangan secara langsung. Baik. Bang Rifai terima kasih, Bang Ramdan Syah terima kasih. Sama-sama Mbak Nas, Bang Ramdan. Pemirsa, putusan selah bukanlah akhir dari sebuah pencarian keadilan, melainkan pintu gerbang sesungguhnya untuk menguji kebenaran material. Kita tunggu bagaimana pembuktian digelar di meja hijau selanjutnya. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Terima kasih.